Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mata pelajaran PKWU tentang makanan fungsional. Oke, yang pertama di sini saya Talita Hemalia akan mempresentasikan tentang makanan fungsional, definisi dan konsepnya, serta alasan mengapa makanan fungsional semakin populer di kalangan konsumen saat ini, dan juga memberikan beberapa contoh camilan sehat yang dapat dikategorikan sebagai makanan fungsional dan memberikan manfaat-manfaatnya. Nah, teman-teman, makanan fungsional adalah makanan olahan atau alami yang mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian fisiologis memiliki manfaat bagi kesehatan di luar fungsi gizi dasar. Sedangkan menurut KBBI, makanan fungsional adalah pangan alami atau olahan yang memiliki satu atau lebih senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan. Dan sedangkan menurut Scientific Concept of Functional Foods in Europe, berdasarkan dokumen ini, makanan fungsional adalah makanan yang sudah terbukti dapat memberikan satu atau lebih manfaat bagi kesehatan tubuh, kebugaran tubuh, dan juga mengurangi resiko penyakit. Dan saya akan menjelaskan alasan mengapa makanan fungsional semakin populer di kalangan saat ini, yaitu yang pertama adalah meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakat. Saat ini masyarakat semakin sadar bahwa makanan adalah kesehatan jangka panjang. Dan yang kedua, ada gaya hidup sehat dan alami, sehingga adanya permintaan makanan praktis dan alami dan juga bernutrisi. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan beberapa camilan sehat yang dapat dikategorikan sebagai makanan fungsional. Yang pertama, ada kacang-kacangan. Semua jenis kacang, termasuk kacang mete, kacang almond, atau kacang tanah. Karena kacang-kacangan ini dapat dikonsumsi karena dapat memberikan kesehatan untuk pengkonsumsinya. Dan yang kedua ada telur rebus. Telur rebus ini dapat memberikan energi dan juga tenaga bagi konsumen saat beraktivitas. Dan yang ketiga ada granola. Granola juga memberikan energi dan tenaga untuk saat beraktivitas dan dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Sekian dari saya. Yang kedua, perkenalkan, nama saya Kesha Rohma. Saya akan membahas mengenai identifikasi minimal 2 ide produk cemilan sehat berbahan dasar lokal yang memiliki potensi pasar yang baik. Menurut saya, cemilan sehat berbahan lokal memiliki peluang pasar yang besar. Seperti keripik tempe panggang lebih sehat karena tidak digoreng, tinggi protein, dan rasanya bisa divariasikan. Selain itu, cemilan jahe dan ubi ungu juga bermanfaat bagi kesehatan karena meningkatkan daya tahan tubuh dan kaya serat. Kedua produk ini mudah diterima masyarakat karena bahannya lokal dan sesuai tren hidup sehat. Yang kedua yaitu lakukan analisis SWOT, strengths, weakness, opportunities, and threats untuk salah satu ide produk tersebut. Dari sini saya memilih wedang jahe sebagai salah satu produknya. Yang pertama yaitu strength atau kekuatannya, yaitu membantu meningkatkan kesehatan karena dikenal sebagai imun booster alami dan peredam mual. Bahan bakunya juga sangat melimpah dan jahe juga mudah didapatkan di pasar lokal dengan harga terjangkau. Kandungannya juga rendah kalori dan pilihan sehat dibandingkan minuman kekinian yang gulanya tinggi. Untuk kelemahannya yaitu masa simpannya. Jika dibuat segar tanpa pengawet, daya tahannya sangat singkat. Dan untuk citra tradisionalnya sering dianggap sebagai minuman orang tua oleh anak-anak muda. Yang ketiga yaitu kualitas bahannya. Rasa pedas jahe bisa bervariasi tergantung juga musim dan jenis jahenya. Yang ketiganya, opportunities atau peluang. Inovasi rasanya bisa dicampur dengan susu almond, lemon, atau madu untuk meminatkan kalangan milenial. Dan juga kemasannya juga bisa ditingkatkan untuk dikirim ekspor atau impor.
Peluang ekspornya dalam bentuk bubuk atau ready to drink. Untuk ancamannya yaitu kompetisi minuman modern yang bisa bersaing dengan minuman-minuman modern lainnya seperti boba tea, terus seperti minuman kemasan yang lainnya. Kenaikan harga jahe juga bisa mempengaruhi ancaman bagi kita, yaitu harga jahe sering fluktuatif atau melonjak drastis saat cuaca buruk. Nah, yang ketiga ada sumber daya. Sebutkan dan jelaskan sumber daya apa saja yang Anda butuhkan untuk memulai dan menjalankan usaha ini. SDM, SDA, modal, dan teknologi. Nah, memulai dan menjalankan usaha memerlukan kombinasi berbagai sumber daya agar operasional berjalan efektif dan efisien. Yang pertama ada sumber daya manusia atau SDM. SDM adalah tulang punggung operasional usaha yang dapat mengelola dan mengeksekusi ide bisnis. Yang pertama ada tim inti atau pendiri, orang yang memiliki visi dan mengolah bisnis. Yang kedua ada tenaga ahli atau teknisi, karyawan yang memiliki keterampilan spesifik sesuai bidang, misal koki untuk restoran, desainer untuk fashion, programmer untuk startup teknologi. Nah, yang ketiga ada tim operasional dan pemasaran, staf yang menangani logistik, layanan pelanggan, dan penjualan. Yang kedua ada sumber daya alam atau SDA dan bahan baku, material. SDA merujuk pada bahan mental atau bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Yang pertama ada bahan baku, produksi komponen utama membuat produk, misal kain untuk konveksi, bahan makanan untuk kuliner. Yang kedua ada sarana fisik, tempat usaha, gudang, menyimpan, atau kantor. Yang ketiga ada bahan pendukung, bahan membantu yang mempercepat proses produksi, misal kemasan atau packing. Yang ketiga ada modal, money, financial resources, resources. Modal, uang diperlukan untuk membiayai pengeluaran awal startup dan operasional sehari-hari hingga bisnis menghasilkan keuntungan. Nah, yang pertama modal tetap, uang untuk membeli aset jangka panjang seperti mesin, peralatan, atau renovasi tempat usaha. Yang kedua ada modal kerja, uang tunai untuk operasional harian, gaji karyawan, beli bahan baku, dan biaya pemasaran. Yang ketiga ada sumber perdanaan, bisa berasal dari tabungan, pribadi, pinjaman, bahkan rekan kerja, atau investor. Yang keempat ada teknologi dan mesin. Teknologi digunakan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing di era digital. Yang pertama ada mesin produksi, peralatan spesifik untuk memproduksi barang secara cepat dan standar. Yang kedua ada teknologi digital atau perangkat lunak, software, aplikasi untuk kasir perangkat lunak, pembukuan akuntansi, dan CRM untuk mengelola pelanggan. Yang ketiga ada internet dan media sosial, alat utama untuk pemasaran digital dan komunikasi dengan pelanggan. Yang keempat metode dan prosedur standar yang memastikan operasional berjalan konsisten dan efisien. Nah, dengan mengelola keempat sumber daya ini secara seimbang, usaha dapat berjalan lebih produktif dan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Pertanyaan kedua, strategi apa yang akan Anda gunakan untuk merekrut dan mempertahankan SDM yang kompeten dan berdedikasi? Menurut saya, untuk merekrut SDM yang baik, yang penting itu memilih orang yang memang mampu dan mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya dilihat dari pintar atau tidaknya, tetapi juga dari sikap dan tanggung jawabnya, supaya mereka betah dan tetap dedikasi
Saya akan berusaha menciptakan suasana kerja yang nyaman, saling menghargai, dan memberi apresiasi atas hasil kerja mereka. Kalau SDM merasa dihargai dan didukung, mereka pasti akan bekerja lebih maksimal. Saya Ayunda Lestari akan menjelaskan poin keempat, yaitu administrasi dan pemasaran. Yang pertama itu media promosi apa yang akan kita gunakan dan bagaimana kita akan mengukur keberhasilan kampanye pemasaran kita. Media promosi yang akan kita gunakan salah satunya adalah media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Media ini dipilih karena mudah digunakan, biaya yang rendah, dan banyak digunakan oleh masyarakat. Selain itu, kita juga akan menggunakan media poster serta promosi dari mulut ke mulut untuk menjangkau konsumen di sekitar lokasi usaha. Setelah itu, kita akan mengukur gimana supaya kampanye kita itu pemasarannya itu berhasil. Ya. Yang pertama, bandingan penjualan. Lihat penjualan sesudah dan sebelum kampanye. Jika penjualan sesudah kampanye itu naik, berarti kampanye kita itu berhasil. Yang kedua itu, lihat respon konsumen. Perhatikan jumlah chat, masuk, komentar, like, and share, atau share di medsos. Kalau banyak respon, berarti promosi kita itu menarik. Yang ketiga itu, jumlah pelanggan baru. Hitung berapa orang baru yang baru-baru ini beli setelah kampanye. Kalau banyak pelanggan baru, berarti kampanye kita itu efektif. Yang keempat itu tingkat kunjungan atau jangkauannya itu jumlah orang yang melihat iklan atau postingan atau jumlah yang datang ke akun atau toko. Kalau banyak, menunjukkan promosi kita itu sampai ke target. Yang kelima itu testimoni dan kepuasan pelanggan. Lihat ulasan, rating, dan komentar pelanggan. Kalau ulasannya positif, berarti kampanye berhasil membangun kepercayaan mereka. Yang keenam itu pencapaian target. Cocokkan hasil dengan target awal. Misalnya itu target penjualan atau jumlah pembeli. Kalau target tercapai atau terlampaui, berarti kampanye kita itu berhasil. Kesimpulannya, kampanye pemasaran dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan penjualan, respon konsumen dan pelanggan, serta target yang ditetapkan dapat tercapai. Yang kedua itu, bagaimana Anda akan membangun merek, branding yang kuat dan menarik bagi konsumen. Poin pertama yaitu tentukan identitas brand. Memulainya dengan mempersiapkan logo, slogan, dan elemen desain lainnya yang menggambarkan identitas beserta tujuan merek. Yang kedua itu pahami target pasar. Menjalankan riset pasar untuk mengetahui siapa saja target pasar kita. Entah itu anak-anak, entah itu orang dewasa, atau semua umur. Dan pada aktivitas ini juga kita juga tahu siapa pesaing pasar kita. Yang ketiga itu komunikasikan pesan merek kepada target pasar. Sampaikan pesan brand dengan jelas dan kreatif agar konsumen itu tertarik. Yang keempat itu konsistensi branding. Penguatan merek tidak akan tercapai jika kita tidak konsisten dalam mengenakan merek kepada masyarakat. Maka dari itu kita harus konsisten di semua platform, bisa melalui media sosial, media cetak, atau di kehidupan nyata. Yang kelima itu berikan pengalaman terbaik. Memastikan konsumen mendapat pengalaman terbaik dari kami. Ini akan memperkuat merek dengan pelayanan maksimal, konsumen akan puas dan merekomendasikan bisnis kita ke orang lain. Yang keenam itu manfaatkan media sosial. Kita bisa memanfaatkan platform media sosial untuk berinteraksi dengan audiens. Interaksi ini tentunya akan membantu menguatkan branding dalam jangka panjang. Yang ketujuh, bangun kredibilitas dan kepercayaan dari pelanggan dengan memberikan kualitas yang konsisten baik dalam bentuk produk maupun layanan. Kita bisa membuat konsumen itu percaya kepada kita. Yang kedelapan yaitu evaluasi kinerja merek. Evaluasi merek adalah langkah yang tidak boleh Evaluasi merek adalah langkah yang tidak boleh dilewatkan ketika ingin menguatkan merek. Evaluasi dapat dimulai dari kesadaran merek, keterlibatan, hingga kepuasan pelanggan. Setelah itu, kita bisa melakukan penyesuaian dengan hasil analisis.
Dan yang terakhir yaitu beradaptasi dan berkembang. Bisnis harus terbuka dengan perubahan tren maupun kebutuhan pelanggan kita. Saya Sultana Sana di sini menjelaskan komponen-komponen perencanaan usaha dan sebutkan dan jelaskan penting dalam perencanaan usaha pengelola makanan fungsional. Nah, jawabannya satu, dasari usaha. Dasari usaha sangat penting karena bisa menjelaskan kepada pihak yang terkait mengenai penjelasan usaha yang akan dijalankan. Deskripsi usaha berguna untuk memberitahu kepada pihak terkait mengenai ide usaha yang akan dilakukan. Dengan demikian, mereka akan mengerti informasi bisnis yang akan diriliskan. Untuk usaha yang lebih besar, maka sebaiknya informasi kepada setiap stakeholder. 2. Strategi marketing. Setelah menentukan deskripsi usaha, maka dalam perencanaan yang telah penting yaitu menentukan strategi pemasaran. Strategi pemasaran meliputi pembelajaran lebih dan kurang produk kompetitornya. Seperti halnya bertempuran di medan perang yang memerlukan strategi. Untuk melalui sebuah usaha pun memerlukan strategi marketing yang bagus. Hal tersebut berfungsi agar produk atau jasa yang dihasilkan dapat diterima di pasar. Nah, 3. Riset pasar. Riset pasar meliputi pembelajaran selera konsumen, salah satunya dengan demikian produk yang akan dihasilkan dapat diterima oleh pasar. Riset pasar merupakan hal yang cukup penting dalam mengelola sebuah bisnis. Keberhasilan memasarkan produk atau jasa harus dilakukan riset terlebih dahulu agar mengetahui segmentasi pasar dengan baik. Oleh sebab itu, bagi para pelaku bisnis agar jangan melewati hal tersebut. 4. Implementasi pada produk produksi. Peluncuran produksi yang menjalankan perencanaan usaha yang matang dan jatuh lebih baik. Perencanaan tidak akan berarti papan tanpa adanya tindakan. Tindakan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan proses produk yang sesuai dengan perencanaan usaha yang telah ditentukan sebelum sehingga dapat dievaluasi perencanaan yang telah dilakukan. 5. Pemantauan produk. Seberapa besar produk tersebut dapat diterima di pasar, sehingga dapat diketahui kekurangan produk yang kurang disukai oleh pasar untuk perbaikan. Mulai sebuah bisnis, terutama mulai peluncuran produk atau jasa, seharusnya senantiasa di kegiatan di pasar. Hal tersebut penting untuk dilakukan gunakan evaluasi besar di proses produk yang dihasilkan dapat ditemukan di pasar. Nah, memaksimalkan manajemen operasional. Manajemen operasional diliputi mengatur peralatan, proses produk dan menggunakan bahan baku. Manajemen operasi juga meliputi pemilihan sumber daya manusia yang berkualitas guna evaluasi aktivitas produk yang pertama kali dijalankan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset perusahaan yang berfungsi memaksimalkan kegiatan bisnis. Dari sisi pembiayaan akan dikeluarkan ketika akan dimulai usaha. Perhitungan biaya tersebut sangat penting untuk berhitung laba rugi. Jangan sampai biaya yang dikeluarkan lebih besar dari hasil yang didapatkan. Perencanaan usaha yang matang dapat memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan. Biaya tersebut maka dicarikan solusi agar biaya dapat ditentukan oleh sebab. Karena itu begitu merupakan salah satu komponen yang penting. 8. Evaluasi. Perencanaan usaha tidak dapat diketahui keberhasilan apabila tidak dipraktekkan secara langsung. Dengan demikian dapat mengubah untuk meninjau ulang kelebihan kekurangan perencanaan usaha yang dilakukan. Memulai suatu bisnis tentu mudah, berbagai resiko yang mungkin terjadi seperti kurangnya diterimanya produk di pasar atau beberapa peristiwa yang merugikan yang tepatnya bisa diprediksi sebelumnya, seperti bencana alam misalnya. Oleh sebab itu pentingnya menjalani setiap komponen perencanaan usaha. Pentingnya perencanaan usaha dalam bisnis agar dapat bersaing dengan para kompetitor pertahanan dan sebuah persaingan bisnis tertentu tidak mudah, terutama tidak orientasi bisnis
untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga diperlukan strategi pendekatan agar penjual mencapai target. Oke, selanjutnya yang nomor 6 itu ada jelaskan langkah-langkah sistematis yang perlu Anda lakukan untuk menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan fungsional yang komprehensif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jalfaraya Kamila. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistematis. Sistematis adalah suatu cara atau pendekatan yang dilakukan secara teratur, berurutan, dan logis. Nah, langsung saja ke materi langkah-langkahnya apa saja. Yang pertama, ada riset dan analisis. Hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah lakukan dalam mengembangkan pengolahan produk, melakukan fungsional yaitu makanan fungsional yaitu melakukan riset pasar, analisis kompetitor yaitu proses yang strategis, mengidentifikasikan, meneliti dan mengevaluasi pesaing bisnis. Tujuan utamanya yaitu mengantisipasi ancaman dan menciptakan keunggulan daripada bisnis yang lainnya. Lalu yang kedua ini ada menentukan produk. Secara umum, makanan fungsional ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada berdasarkan sumbernya dan juga cara pengolahannya. Yang pertama ada berdasarkan sumbernya dulu. Berdasarkan sumber makanan fungsional terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada sumber makanan yang berasal dari nabati dan juga makanan yang berasal dari hewani. Yang makanan yang contohnya berasal dari nabati, contohnya seperti anggur, tomat, beras merah, kacang-kacangan, atau kedelai. Kayak sayur-sayuran gitu. Kalau yang hewani ini misalnya kayak ikan tuna, daging-dagingan, pokoknya yang berasal dari daging-dagingan gitu. Lalu di sini yang kedua ini ada berdasarkan cara pengolahannya. Berdasarkan cara pengolahannya ini juga terbagi lagi menjadi 3 cara pengolahannya. Yang pertama ada secara alami, tradisional, dan modern. Yang pertama, secara alami, makanan yang langsung dimakan atau diolah menjadi suatu hidangan. Misalnya seperti sayuran kayak kangkung, bayam, brokoli, dan lain-lain. Buah-buahan juga ada kayak buah-buahan juga termasuk ke makanan fungsional secara alami seperti jeruk, semangka, pir, jambu, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada cara tradisional. Makanan tradisional tentunya sudah tidak asing lagi di Indonesia. Makanan fungsional yang diolah secara tradisional diantaranya seperti beras kencur, tape, dan lain-lain yang seperti yang pengolahannya itu secara tradisional. Lalu yang secara modern, makanan fungsional yang pengolahannya dilakukan secara modern, contohnya seperti minuman kemasan gitu, kayak sosis, jus kemasan, kayak yang modern. Ketiga ini tentukan estimasi biaya atau modal. Estimasi biasanya biaya atau modal yang kita butuhkan. Pastikan untuk tidak terlalu memaksakan diri untuk membuat makanan fungsional yang bahannya terlalu mahal apabila modal yang kita miliki itu sedikit. Lalu yang keempat, menentukan cara berjualan. Memiliki toko merupakan impian banyak orang. Tapi semua itu kita bisa awali dengan langkah yang kecil dulu. Yang kayak membuka usaha di depan rumah gitu. Membuka usaha kayak makanan fungsional dari rumah. Juga bisa membuka gerai di depan rumah atau juga bisa menitipkan makanan fungsional kita yang kita olah itu bisa dititipkan ke warung-warung. Lalu yang kelima ada melakukan promosi. Setelah melakukan atau menentukan cara berjualan, kita akan melakukan promosi agar produk jual kita semakin dikenal layaknya banyak orang. Kita tidak cuma mempromosikan dengan menggunakan foto produk aja, tapi kita akan memasukkan video proses pembuatannya untuk menunjukkan bahwa produk itu asli buatan kita gitu. Lalu yang kedua, saya membahas bagaimana Anda akan melibatkan tim Anda dalam proses perencanaan usaha. Yang langkah pertama ini yang kami akan buat itu, langkah pertama menyusun rancangan kerja adalah menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Kami akan pastikan setiap anggota tim ini memahami apa yang ingin dicapai
dicapai dan bagaimana keberhasilan itu akan kita ukur. Tujuan yang spesifik dan terukur akan memberikan arahan yang jelas dan memotivasi tim untuk bekerja sama. Lalu kita akan melibatkan anggota tim dalam proses perencanaan agar perencanaan akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Kayak diskusi ide-ide dan masukan dari setiap anggota tim untuk menciptakan rancangan yang lebih komprehensif lagi dengan melibatkan semua orang. Kami juga dapat memanfaatkan berbagai perspektif atau sudut pandang gitu dengan keahlian yang ada di dalam tim kita. Lalu, setelah menetapkan tujuan, kami akan membuat jadwal yang realistis untuk mencapai tujuan tersebut. Kita akan mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk setiap tugas dan pastikan bahwa target waktu yang ditetapkan dapat dicapai. Jadwal yang realistis ini akan membantu tim menghindari stres dan meningkatkan fokus pada suatu tugas yang diberikan pada kita gitu. Lalu di sini kita akan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang positif ini dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas tim. Dorong komunikasi terbuka, penghargaan atas prestasi yang dimiliki setiap tim, dan dukungan antara anggota tim. Lingkungan yang mendukung akan membuat karyawan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Lalu, kami akan pastikan bahwa rancangan kerja tidak mengorbankan keseimbangan kerja dan kehidupan anggota tim. Berikan fleksibel dalam jangka kerja dan dorongan anggota tim untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Karyawan yang merasa seimbang cenderung lebih produktif dan puas dengan pekerjaan mereka. Jadi, menyusun rancangan kerja tim yang efektif adalah langkah penting untuk mencapai produktivitas yang maksimal. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, melibatkan anggota tim, membuat jadwal yang realistis. Juga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan fokus pada keseimbangan kerja, kami dapat meningkatkan produktivitas tim dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Cukup sekian dari saya. Saya Alina Zmila. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi dan implementasi. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda akan mengintegrasikan semua aspek perencanaan usaha, ide, sumber daya, administrasi, pemasaran, keuangan menjadi satu kesatuan yang utuh? Jawabannya, integrasi dilakukan dengan menggabungkan semua aspek perencanaan usaha seperti ide, produk, sumber daya manusia, administrasi, pemasaran, dan keuangan agar saling mendukung dan berjalan selaras. Misalnya, ide produk disesuaikan dengan kemampuan SDM, pemasaran menyesuaikan target pasar, serta keuangan mengatur anggaran produksi dan promosi. Pertanyaan kedua, buatlah rencana implementasi yang jelas dan terukur untuk mewujudkan perencanaan usaha Anda. Rencana implementasi dilakukan dengan langkah-langkah terukur, seperti yang pertama menyiapkan bahan dan alat produksi, yang kedua membagi tugas tim sesuai peran, 3 melakukan produksi percobaan, 4 mempromosikan produk, 5 mengevaluasi hasil penjualan untuk perbaikan selanjutnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Share di medsos. Itu pahami target pasar. Aku juga duduk di Jalankan sana. riset pasar untuk mengetahui siapa saja target pasar. Kedengarannya membosankan, tapi yang membosankan itu justru yang Coba apa imutsi aku? Coba apa? Coba apa imut? Coba apa imut? Apa nih? Apa nih? Yeay!